Halo semuanya, di video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari atau membahas mengenai value chain, khususnya value chain dalam industri hospitality dan pariwisata. Adapun tim penyusun dalam materi di video kali ini terdiri dari Inyoman Bayu Bramanda atau yang kerap disapa Bayu, Yeri Herawan atau yang kerap disapa Yeri, Theophany Erin Marlisa atau yang kerap disapa Erin, I Gusti Ngurah Alit Dwi Saputra atau yang kerap disapa Alit, Gede Karisma Wibawa atau yang kerap disapa Karisma, dan I Gusti Ngurah Agung Nugraha Satria Wibawa atau yang kerap disapa Gungura. Adapun pokok bahasan kita pada video kali ini, yang pertama mengenai konsep value chain, yang kedua aktivitas nilai berdasarkan value chain, dan yang terakhir analisis value chain. Yang pertama, konsep value chain. Menurut Kuncoro tahun 2005, analisis nilai atau value chain memperlihatkan organisasi sebagai sebuah proses yang berkelanjutan dalam penciptaan nilai. Suatu perusahaan dikatakan menguntungkan bila nilai produk yang diberikan perusahaan kepada produk atau jasanya melebihi keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam membuat nilai produk tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Kuncoro pada tahun 2005. Kotler dan Susanto tahun 2000 mengungkapkan bahwa nilai adalah perkiraan konsumen tentang kemampuan total suatu produk untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam industri pariwisata, menurut Damanik dan Weber tahun 2006, rantai nilai pariwisata dimulai dari pesanan konsumen, yaitu yang disebut juga wisatawan. Wisatawan menyusun rencana perjalanan dengan bantuan operator perjalanan wisata. Dalam hal ini, agen wisata memberikan penjelasan tentang paket wisata kepada calon wisatawan, atau yang disebut dengan package tourist. Agen wisata dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan dengan mengantarkan ke bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta, dan sebagainya. Selain itu, agen wisata juga menyediakan tempat penginapan selama perjalanan dan kegiatan lainnya sampai ke tujuan. Transportasi antara tempat asal wisatawan sampai ke tujuan wisata memegang peranan penting dalam rantai nilai pariwisata. Dalam value chain, secara spesifik nilai dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara apa yang diperoleh pelanggan atau wisatawan dan biaya yang dikeluarkan. Dalam hal ini, pelanggan atau wisatawan akan memperoleh manfaat-manfaat sekaligus membayar biaya-biaya. Manfaat dalam hal ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat fungsional dan manfaat emosional. Sedangkan biaya dapat dibagi menjadi empat, yang meliputi biaya uang, biaya waktu, biaya tenaga, dan biaya psikologis. Menurut Tanjung dan kawan-kawan tahun 2016, untuk memperoleh nilai yang maksimal, maka pemasar dapat mengkombinasikan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan manfaat, baik manfaat fungsional maupun manfaat emosional. Yang kedua, menurunkan biaya uang, waktu, biaya tenaga, dan psikologis. Yang ketiga, meningkatkan manfaat fungsional dan emosional, serta menurunkan biaya uang, waktu, dan tenaga psikologis. Yang keempat, meningkatkan manfaat fungsional dan emosional lebih besar daripada kenaikan biaya, uang, waktu, tenaga, dan psikologis. Yang kelima, menurunkan manfaat fungsional dan emosional lebih kecil daripada penurunan biaya uang, waktu, tenaga, dan psikologis. Yang kedua, mengenai aktivitas nilai berdasarkan value chain. Analisis rantai nilai dijelaskan oleh Michel Porter sebagai the building blocks of competitive advantage seperti yang tertera pada gambar berikut. Dalam gambar ini, Porter menjelaskan dua kategori yang berbeda dalam analisis rantai nilai atau yang disebut value chain, yaitu aktivitas utama atau yang disebut sebagai primary activities dan aktivitas pendukung atau yang disebut sebagai supporting activities. Yang pertama, aktivitas utama atau primary activities yang meliputi inbound logistik, produksi atau production,
outbound logistik, pemasaran dan penjualan atau marketing and sales, dan jasa atau service yang memberikan kontribusi pada penciptaan fisik dari produk dan jasa, penjualan dan pengiriman kepada pembeli atau wisatawan, dan pelayanan pasca penjualan. Inbound logistik. Aktivitas utama inbound logistik berhubungan dengan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian input, termasuk di dalamnya penanganan bahan baku, pergudangan, pengontrolan inventaris, penjadwalan kendaraan, dan pengembalian barang kepada pemasok. Produksi atau production. Kegiatan produksi adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan proses perubahan input menjadi produk jadi, seperti pembuatan produk secara manual atau dengan mesin, pengepakan, perakitan, perlengkapan, pengujian, pencetakan, dan pengoperasian fasilitas operasi. Menciptakan proses yang ramah lingkungan adalah salah satu cara yang dapat digunakan perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Outbound logistik. Aktivitas outbound logistik diasosiasikan dengan proses pengumpulan, penyimpanan, dan pendistribusian produk atau jasa kepada pembeli atau wisatawan. Termasuk juga di dalamnya proses penyelesaian produk, pergudangan, penanganan bahan baku, operasional kendaraan pengantar, pemrosesan, pesanan, dan penjadwalan. Pemasaran dan penjualan atau marketing and sales. Kegiatan pemasaran dan penjualan diasosiasikan dengan pembelian produk dan jasa oleh konsumen akhir dan faktor pendorong yang membuat mereka melakukan pembelian, termasuk di dalamnya proses pemasangan iklan, promosi, usaha, penjualan, penentuan harga, penyeleksian saluran distribusi, dan hubungan saluran distribusi. Dalam hal ini, tidak cukup bagi entitas bisnis pariwisata atau hospitality hanya mempunyai produk yang baik, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana cara meyakinkan rekan distribusi bahwa kepentingan mereka bukanlah semata-mata hanya untuk menyalurkan produk perusahaan, tetapi juga memasarkannya secara konsisten sesuai dengan strategi yang telah ditentukan sebelumnya. Jasa atau servis. Aktivitas utama jasa atau servis meliputi segala kegiatan yang memberikan pelayanan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai produk seperti pemasangan, jasa perbaikan, pelatihan, penyediaan bahan baku, dan penyetelan produk. Bagian kedua dari value chain adalah aktivitas pendukung atau supporting activities yang dalam hal ini pada rantai nilai dapat dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu pengadaan atau procurement, pengembangan teknologi atau technology development, manajemen sumber daya manusia atau human resource management, dan infrastruktur perusahaan atau firm infrastructure. Pengadaan atau procurement. Dalam hal ini, pengadaan berhubungan dengan fungsi pembelian input yang digunakan pada value chain di suatu entitas bisnis hospitality dan pariwisata dan bukan pada pembelian input itu sendiri. Pembelian input termasuk pembelian bahan baku, persediaan, barang konsumtif lain yang sama halnya seperti aset, seperti contohnya adalah mesin, peralatan, perlengkapan kantor, dan gudang. Pengembangan teknologi atau teknologi development. Setiap aktivitas penambahan nilai pasti memasukkan unsur teknologi. Penggunaan teknologi dalam perusahaan sangatlah beragam, mulai dari penggunaan teknologi untuk menyiapkan dokumen dan mengantar barang, hingga pada membantu jalannya proses dan peralatan untuk produk itu sendiri. Pengembangan teknologi yang berhubungan dengan produk dan fitur mendukung keseluruhan proses dalam value chain. Sedangkan pengembangan teknologi lain dibutuhkan dengan aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Manajemen sumber daya manusia atau Human Resources Management. Manajemen sumber daya manusia terdiri dari segala aktivitas yang berhubungan dengan proses rekrutmen, mempekerjakan, pelatihan,
dan kompensasi untuk semua karyawan di suatu entitas bisnis hospitality dan pariwisata. Dalam manajemen sumber daya manusia, proses rekrutmen dimulai pada saat diambil langkah untuk mencari pelamar dan berakhir ketika para pelamar mengajukan lamarannya. Artinya, secara konseptual dapat dikatakan bahwa langkah setelah mengikuti proses rekrutmen, yaitu seleksi, bukan lagi merupakan bagian dari rekrutmen. Jika proses rekrutmen ditempuh dengan tepat dan baik, hasilnya ialah adanya sekelompok pelamar yang kemudian diseleksi guna untuk menjamin bahwa hanya yang paling memenuhi semua persyaratanlah yang diterima sebagai pekerja dalam organisasi yang memerlukannya. Infrastruktur perusahaan atau firm infrastructure. Infrastruktur perusahaan terdiri dari sejumlah aktivitas termasuk manajemen secara umum, perencanaan, keuangan, akuntansi, hukum, urusan yang berhubungan dengan pemerintah, manajemen kualitas, dan sistem informasi. Infrastruktur tidak seperti aktivitas pendukung yang mendukung semua rantai nilai perusahaan dan tidak hanya individu. Analisis value chain. Analisis value chain mempunyai 3 tahapan, yaitu tahapan yang pertama mengidentifikasikan aktivitas value chains, tahapan kedua mengidentifikasikan cost driver pada setiap aktivitas nilai, dan tahapan yang ketiga yaitu mengembangkan keunggulan kompetitif dengan mengurangi biaya atau menambah nilai. Tahapan yang pertama, mengidentifikasikan aktivitas value chain. Dalam hal ini, entitas bisnis hospitality dan pariwisata mengidentifikasi aktivitas value chain yang harus dilakukan dalam hal proses desain, pemanufakturan, dan pelayanan kepada pelanggan atau wisatawan. Dalam hal ini, pengembangan value chain berbeda-beda tergantung pada jenis industri. Tahapan yang kedua, yaitu mengidentifikasi cost driver pada setiap aktivitas nilai. Cost driver merupakan faktor yang mengubah biaya total. Oleh karena itu, tujuan pada tahap ini adalah untuk mengidentifikasikan aktivitas di mana suatu entitas bisnis, hospitality, dan pariwisata mempunyai suatu keunggulan. Informasi cost driver secara strategik dapat mengarahkan pada pencarian cara untuk mengurangi biaya atau menghilangkan biaya ini. Mungkin dengan cara menggunakan jasa perusahaan lain yang bergerak di bidang pelayanan komputer untuk menangani tugas-tugas pemrosesan data, sehingga dapat menurunkan biaya dan mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif. Tahapan yang ketiga, yaitu mengembangkan keunggulan kompetitif dengan mengurangi biaya atau menambah nilai. Pada tahap ini, suatu entitas bisnis hospitality dan pariwisata menentukan sifat keunggulan kompetitif yang potensial dan dengan mempelajari aktivitas nilai serta cost driver atau biaya penyaluran yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Dalam melakukan hal tersebut, perusahaan harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi keunggulan kompetitif atau cost leadership atau diferensiasi. Analisis aktivitas ini dapat membantu manajemen untuk memahami secara lebih baik tentang keunggulan kompetitif secara strategik yang dimiliki oleh suatu entitas bisnis dan dapat mengetahui posisi entitas bisnis tersebut secara lebih tepat dalam value chain industri secara keseluruhan. Yang kedua, mengidentifikasi peluang akan nilai tambah. Analisis aktivitas nilai dapat membantu mengidentifikasi aktivitas di mana suatu entitas bisnis hospitality dan pariwisata dapat menambah nilai secara signifikan untuk pelanggan atau wisatawan. Dan yang ketiga, yaitu mengidentifikasi peluang untuk mengurangi biaya studi terhadap aktivitas nilai dan cost driver yang tidak kompetitif. Secara singkat, analisis value chain mendukung keseluruhan kompetitif yang strategik pada suatu entitas bisnis hospitality dan pariwisata
dengan membantu menemukan peluang untuk menambahkan nilai bagi pelanggan atau wisatawan dengan cara menurunkan biaya produk atau jasa. Baik, demikian pembahasan kita pada hari ini mengenai value chain, khususnya value chain dalam industri hospitality dan pariwisata. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi.